Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah, kita barusan sudah menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan diawali dengan salat subuh berjamaah di hari Ahad ini, kita bisa melakukan aktivitas dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi seri dari tazkiyatun nafs, yaitu nafsu. Nafsu yang sering kita dengar, terkadang suka kita berpikiran image-nya adalah buruk kita. Namun ikhwafillah rahimakumullah, nafsu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak memiliki nafsu, maka bukan dikatakan manusia. Jadi komponen kita selain adanya jasad, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian juga Allah berikan akal kepada kita, dan juga unsur yang penting juga ini adalah nafsu. Untuk itu ikhwafillah rahimakumullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Maka inilah dikatakan manusia tatkala ia memiliki nafsu. Begitupun pada hewan juga ada nafsu. Pada jin juga ada nafsu. Tapi tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari nur, cahaya, dan tidak diberikan kepadanya nafsu. Ikhwafillah rahimakumullah, kita sering mendengar ataupun tadi saya membacakan kalimat pembukaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian
para sahabat pun senantiasa membaca mukadimah ini, dan juga oleh para ulama, dan juga kita sering dengar dalam khutbah-khutbah, yaitu perkataan innal hamdalillah, sesungguhnya alhamdulillah, pujian lillahi itu milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongannya, wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampunannya, wa na'udzubillahi, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan nafsu kami, dari kejahatan diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan kami pun berlindung dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah, berikan petunjuk padanya, fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlilhu, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak akan ada petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada seorang pun sekutu baginya, dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Saya mengutip kalimat min syururi anfusina, dari kejahatan nafsu kami, diri kami. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, di sini pun kita berlindung kepada Allah atas kejahatan nafsu kita. Dan kenapa tadi bahwa Allah anugerahkan nafsu ini? Ya, inilah manusia. Kita mungkin kalau tidak memiliki nafsu, kita tidak akan ada keinginan, kita tidak akan ada kemauan, tidak akan ada cita-cita, tidak akan ada target, tidak akan ada cinta kasih sayang, ya. Itu. Untuk itu Allah pun firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan seterusnya. Jadi diberikan, dipandang, diberikan kepada manusia itu rasa kemauan, hubbus syahawati, syahwat, kecintaan, kemauan terhadap wanita, anak, harta, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath, dan segala macam harta, binatang ternak, kalau sekarang kendaraan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah anugerah, cuman harus dibarengi dengan akal. Inilah akal yang akan nanti menuntun, yang akan mengarahkan. Tapi kalau kita tidak disuguhi akal ini dengan Al-Quran, dengan nasihat-nasihat dari Rasulullah, maka bisa jadi nanti hawa nafsu inilah yang akan kita turuti, yang akan kita patuhi. Dan sungguh bahaya tatkala nafsu sudah dipertuan, sungguh bahaya apabila nafsu sudah dipertuhankan, maka manusia ini bahkan lebih sesat gitu daripada hewan sekalipun, lebih bahaya gitu. Untuk itu ikhwafillah rahimakumullah, maka bimbingan dari Al-Quran
yang menjadi petunjuk kepada kita ini sangat penting. Dua perkara yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, inilah yang harus kita pegang kuat-kuat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tadi di mukadimah ataupun tadi saya di salat membacakan surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan fokusnya, tujuannya ataupun cara pandangnya dunia terus yang dipikirkannya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah tempat terbaik untuknya. Sebaliknya, wa amma man khafa, adapun orang yang takut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia menahan ini bisa diartikan juga ditahan ataupun dialirkan, diarahkan, ya. Nafsu ini diarahkan anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat terbaiknya adalah surga. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, jadi nafsu ini sebetulnya netral, tergantung kita, tergantung hati kita. Kemarin di 2 bulan sebelumnya kita membahas hati, kan, yang mana hati ini apabila terus-terusan dikotori ataupun ada racun, bisa jadi nanti justru yang hidup itu adalah semakin berkembang adalah nafsu kita. Maka penting untuk akal kita diberikan arahan, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, sehingga kita bisa mengarahkan keinginan ini, kita bisa mengarahkan nafsu ini. Salah satu beda antara kita dengan hewan adalah akal. Sama-sama diberikan nafsu. Hewan ketika dia bisa ketika suka terhadap lawan jenisnya, dia bisa melakukannya langsung, tidak pandang malu gitu, dar-darnya gitu. Kalau sudah ada nafsunya, bahkan dikejar-kejar tuh, sering kita lihat, ya, itu kalau sudah nafsunya. Tapi manusia ketika ada rasa terhadap pasangan, laki-laki terhadap perempuan gitu, ya, sebaliknya perempuan terhadap laki-laki, maka akal inilah yang harus dibimbing. Tetapi kalau tidak memiliki akal, tidak diberikan tadi aturan-aturan, tidak diberikan petunjuk, maka bisa saja akhirnya apa yang terjadi? Dilabrak. Maka sering kejadian sebelum nikah dia sudah hamil. Kenapa? Karena ia menuruti nafsunya, karena ia menuruti keinginannya. Padahal Allah mengajarkan, ada Allah ini aturannya, ada Allah ini syariatnya. Inilah pentingnya akal diberikan dengan ilmu, diberikan
syariat, dikenalkan syariat untuk membimbing nafsu ini. Kamu nggak salah punya keinginan, punya rasa suka terhadap pasangan, lawan jenis maksudnya. Ini loh caranya, ini loh aturannya. Nah inilah. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka para ulama berkaitan tentang nafsu ini ada yang khilaf. Khilaf di sini maksudnya ada yang membagi dengan bahwa nafsu itu ada macam-macamnya. Mutmainnah, ada lawamah, ada ammarah bisu. Ada juga ulama bukan macam-macamnya. Nafsu itu satu, tetapi memiliki sifat mutmainnah, lawamah, atau ammarah bisu. Nah ini ikhwafillah rahimakumullah. Kalau ahli fikih itu istilahnya memiliki sifat gitu ya. Namun juga ada yang langsung bahwa inilah macam-macamnya. Jadi apakah pertanyaan di dalam diri kita, apakah kita ini memiliki semuanya 3 macam nafsu ini, atau tadi nafsunya itu satu tetapi memiliki sifat-sifat seperti nanti akan kita jelaskan. Nah inilah ikhwafillah rahimakumullah. Kalau para orang-orang yang ahli sufi ya, itu membagi langsung. Bahkan kalau ahli sufi itu dibaginya bukan 3 lagi, bahkan ada sampai 7 tingkatan nafsu gitu. Yang paling bawah inilah nafsu amarah gitu. Namun kita sesuai di dalam Al-Quran, maka sifat dari nafsu ini dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai, nah di sini nafsu juga sering disebut dengan jiwa. Ya, nafsu juga sering disebutnya dengan jiwa. Jadi kita memiliki jiwa. Gitu. Hewan pun memiliki jiwa. Gitu. Di sini Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itma'anna. Nafsu yang tenang di sini disebutkan, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, radiyatan dengan ridho, maradiyah dan yang diridai. Nah ikhwafillah rahimakumullah, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa kecenderungannya dibimbingnya dengan ilmu, ya, dengan syariat, dan tentu dia akan senantiasa ingin segala sesuatunya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tatkala ada sesuatu pada dirinya, maka dia akan olah. Ya, si nafsu ini akan diolah oleh akal. Kemudian bagaimana ini? Apakah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan ajarannya,
sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah gitu. Karena kalau berbicara dengan misalnya dalam hal ibadah, orang kalau nafsunya pengen ibadah bagus, tetapi tetap ada akal yang membimbing syariat. Kan kalau mengikuti nafsu itu, ibadah itu kalau sedang move on gitu ya, sedang Islam sedang semangatnya gitu, pengen terus aja ibadah gitu. Tapi dalam hal ibadah tentu ada syariatnya. Inilah yang mengaturnya gitu. Jadi nafsu mutmainnah itu akan senantiasa mengiring agar supaya ia mengarahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Allah baik atau tidak, menurut Allah benar atau tidak gitu. Maka tatkala benar ia akan lakukan, tetapi nanti pun ada batasannya. Ada batasannya. Tidak bisa kita istilah terus-terusan mengikuti nafsu itu. Gitu ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, inilah nafsu yang akan membimbing kita punya keinginan untuk beribadah, punya keinginan untuk sesuatu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harapkan ya. Berikutnya ikhwafillah rahimakumullah adalah nafsu lawamah. Di surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah adalah nafsu di mana ia ada rasa penyesalan, baik itu penyesalannya positif ataupun negatif. Ya, jadi dia bisa diartikan lawamah ini ada bagusnya dan juga ada buruknya. Pernahkah kita ketika melakukan sesuatu kesalahan lalu akhirnya dia menyesali? Astagfirullah, iya ya, ini salah yang aku lakukan. Tapi juga terkadang ada orang yang istilahnya ketika ada kesempatan yang harusnya dia melakukan kesalahannya lebih besar, lalu dia sadar, kenapa nggak sekalian aja gitu. Jadi dia ketika ia sadar ya akan dirinya, apakah dia berbuat ternyata ini salah, nah dia menyesali. Orang yang tobat itu diantaranya karena aktif, lawamahnya ini aktif. Jadi dia nih melakukan kesalahan ya karena mengikuti nafsunya, lalu ia sadar bahwa ini salah, tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka ia akhirnya menyesali dan akhirnya tobat. Nah, ini yang bagus. Tapi ada kalanya juga orang yang apalagi punya dendam, kenapa nggak sekalian dibunuh saja, jangan itu. Kan ada yang dulu ada yang dianiaya gitu ya, karena mungkin melakukan kesalahan gitu ya, lalu dianiaya di berbagai macam. Karena mungkin kita pun suka merasa kesel kan gitu ya kepada orang tersebut. Tapi terkadang dalam diri kita, kenapa nggak sekalian dibunuh saja gitu. Nah, ini aktif
tapi salah, gitu, salah. Nah inilah ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi nafsu lawamah ini ketika aktif ini ada positifnya, ada negatifnya. Jadi tergantung kesadaran dirinya. Bisa jadi nanti justru mengarah kepada keburukan, bisa juga mengarah kepada kebaikan. Tergantung akal kita membimbing, dan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah nafsu amarah. Kita sering dengar amarah ini kalau kita sedang marah, ya. Marah, amarah. Nah itu masih satu ini ya, bahasa. Di sini Allah firmankan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, akan menyuruh, akan mendorong kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ikhwah fillah rahimakumullah, nafsu inilah yang senantiasa dibisikkan oleh namanya iblis ataupun syaitan. Jadi dia akan membisiki ya nafsu ini. Kemudian tatkala nafsu ini sudah dibisikkan, kemudian diperturut ya oleh hati, ya dipertuhan oleh hati. Nah inilah yang akan bahaya. Gitu. Adam alaihissalam itu sama istrinya ini dilarang oleh Allah agar supaya tidak mendekati. Wa idh qulna lil malaikat wa idh qulna lil malaikati isjudu ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jadi di sini ada dua peristiwa yang mana Allah berfirman kepada malaikat agar supaya sujud kepada Adam. Nah, Adam, malaikat, iblis, ini makhluk Allah semuanya. Adam Allah ciptakan karena rencana Allah Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Tetapi ada skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahnya malaikat untuk bersujud. Dan perintah sujudnya ini bukan perintah untuk ibadah, tetapi sebagai tahniah, sebagai penghormatan karena kelebihan dari Adam. Nah disinilah protesnya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dan di sini sujudnya adalah sujud untuk penghormatan. Dia tidak mau. Kenapa? Karena ia merasa dirinya lebih baik.
ketika ditanya oleh Allah, ma manaka antas juda, apa yang melarang sehingga tidak mau untuk bersujud kepada Adam. Lalu ia mengatakan, ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau menciptakan aku minar, dari neraka, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan ia Adam min tin, dari tanah. Nah, inilah kesalahan maksiat yang dilakukan oleh iblis, sehingga ia memiliki dendam, dan dendamnya itu akan mengganggu, akan mempengaruhi, akan menyesatkan Adam. Maka ia mencari celah. Tatkala Adam berada di surga, kemudian dipersilahkan untuk memakan apa saja yang Adam dan Hawa ini sukai. Lalu disinilah tipu muslihatnya Adam, yang mana Adam ini dinasehatin karena ia mengaku bersumpah. Jadi si iblis ini bersumpah, kemudian aku ini hanya menasehatin aja gitu. Jadi mempengaruhi Adam, bahkan sampai bersumpah gitu. Jadi kamu dilarang itu karena Allah itu tidak menginginkan engkau untuk menjadi makhluk yang khalidin, makhluk yang kekal. Malaikat bahkan di sananya. Jadi kalau kamu makan itu kamu akan menjadi malaikat yang kekal gitu. Nah, dorongan inilah nafsu tuh aktif tuh. Nafsunya Adam ini aktif. Dia ingin melakukan sesuatu yang berlebihan. Itu padahal satu yang Allah perintahkan, jangan mendekati pohon ini. Sehingga akhirnya mereka pun memakannya, dan inilah kesalahannya. Sehingga kan doa dari Adam setelah ia menyesali, aktif tuh nafsu lawamahnya, menyesali bahwa ini tuh salah gitu ya. Dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, inilah yang dicari celah oleh iblis atau oleh setan untuk mengganggu manusia. Maka tatkala ada keinginan-keinginan dari nafsunya kemudian melabrak dari aturan syariat, nah inilah nafsu amarah yang senantiasa mengarah kepada keburukan, kepada kejahatan. Dan tipu daya dari iblis ataupun setan, innama ya'muru, sesungguhnya mereka setan-setan itu menyuruh firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Itu innama ya'muru bisu'i wal fahsya, karena sesungguhnya setan ini, iblis ini akan menyuruh kepada keburukan dan juga kepada fahisyah, kejahatan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sehingga nafsu amarah yang menyuruh kepada keburukan, apabila kita turuti, kita lakukan, atau kita pertuan,
Ya, inilah yang akan membahayakan. Tatkala kita pertuan, maka yang kita khawatirkan adalah Allah menutup hati, ya, menutup hati pendengaran dan juga penglihatan. Meskipun dia punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan, tetapi tatkala Allah tutup, maka kesesatan yang akan terus ia jalani. Itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah pun berpesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Afara'aita, apakah engkau tidak melihat, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan ilah adalah hawahu, nafsunya, adalah hawa nafsunya, keinginannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, kemudian Allah sesatkan ia ala ilmin, atas pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi, kemudian Allah tutup kunci pendengarannya. Wa qalbihi, kemudian juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, kemudian Allah jadikan pada penglihatannya ghisyawah, penutup. Faman yahdihi, maka siapa yang akan memberikan petunjuk kepadanya min ba'dillah, setelah Allah. Afala tadakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi ikhwafillah rahimakumullah, ini bahaya tatkala kita menuhankan nafsu amarah ini, kemudian Allah tutup, ya. Makanya Allah sebutkan di ayat yang lain bahwa manusia itu Allah berikan udhunun, ya, adhanun, telinga, tetapi kalau Allah tutup sehingga ia tidak mendengar. Allah berikan a'yunun, ainun, ya, jamaknya a'yunun. Allah berikan penglihatan tetapi tidak bisa melihat, dan Allah beri hati, perasaan, tetapi dia tidak merasakan. Nah, ini bahaya. Maka ia akan menjadi seperti hewan, bal adall, bahkan lebih sesat. Jadi kalau manusia sudah dipertuan oleh hawa nafsunya, ia lebih parah daripada hewan. Kalau hewan mungkin setelah menuntaskan hawa nafsunya itu, tetapi kalau manusia akan merusak tatanan yang ada. Kalau misalnya dalam hal tadi mengikuti hawa nafsu, sehingga akhirnya ia mengikuti hawa nafsunya, akalnya, apalagi akalnya udah hilang, wah bahaya. Akal ini kalau udah hilang, udah semua itu bisa dilakukan, mengikuti nafsunya. Maka Allah sampai melarang yang namanya khomer, karena ternyata khomer ini akan mengganggu akal. Jadi akalnya ini akan rusak, sehingga tidak mengenal baik dan buruk, hak ataupun batil. Sehingga ketika ada nafsu, kemudian akalnya hilang, ini akan dibabat terus. Ikhwafillah rahimakumullah, saya ceritakan ketika malaikat ini ingin seperti manusia,
lalu akhirnya Allah uji dan Allah berikan, ya, diberikan kepada dia nafsu. Sering di kisah-kisah. Kemudian tadi ternyata tatkala melihat sesuatu yang indah, dia ada rasa suka. Tetapi selama ada akalnya, dia membatasi. Tapi tatkala ia disuguhi dengan khamar, akhirnya hilang akalnya. Tatkala hilang akal, nafsunya aktif melihat misalnya sesuatu yang haram, berkeinginan untuk hawa nafsunya, menunaikan hawa nafsunya, maka ia lakukan tanpa aturan, berzinahlah ia. Kemudian tatkala sudah berzina, ternyata dilihat oleh orang, maka dia tidak mau keburukannya ini diketahui, gitu. Maka akhirnya apa? Dia akan tutupi, berusaha, atau bahkan membunuh orang yang melihatnya, gitu. Oh, bahayanya. Ya, jadi kalau udah dipertuan nafsu ini bahaya, apalagi akalnya hilang, akan bahaya sekali. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini di surah Al-Jasiyah ayat 23, ya. Jadi jangan sampai nafsu ini dipertuhan. Jadikan akal yang kita suguhi dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah, sehingga akal ini tahu, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena akal inilah yang akan mengarahkan nafsu kita, sehingga nafsu amarah ini ketika kita punya keinginan itu di stop. Kemudian akhirnya dicarikan jalan, yaitu lewat syariat. Tadi tatkala seseorang menyukai lawan jenisnya, ini loh caranya. Kamu harus menikahinya. Karena ini adalah haram, maka dengan akad nikah yang haram itu menjadi halal. Syariat yang mengatur, yang mengarahkan. Begitupun ketika kita keinginan untuk ibadah, itu bagus, gitu ya. Tetapi tidak bisa kita berlebihan. Ada orang yang ingin berlebihan untuk ibadah? Ada. Para sahabat itu ingin ibadah, ingin sehingga menceritakan kepada Rasulullah, aku nggak akan tidur, aku akan bergadang terus beribadah, aku tidak akan menikah, aku akan menjomblo aja, gitu ya, karena khawatir jadi menikah itu mengganggu kan, gitu ya. Terus aku akan saum. Tapi kata Rasulullah, aku ini orang yang paling bertakwa, dan aku ini tidur, dan aku ini nikah, ya, wajar manusiawi, dan aku ini juga berbuka, nggak selamanya saum terus. Nah inilah, wabillahi rahimakumullah, akal dan syariat inilah yang mengatur, mengarahkan nafsu. Tapi kalau nggak ngikutin aturan, akhirnya apa? Dilabrak gitu. Akhirnya muncul yang namanya bidah-bidah itu karena tadi dilabrak, nggak tahu aturan. Gitu. Pengen semangat tapi dilabrak. Nah ini yang salah. Ditambah-tambahkan atau dikurangi, dan sebagainya. Nah, yukhafillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengenal nafsu ini,
kita cerna. Jadi ketika kita punya keinginan, lihat ini baik atau buruk. Akal yang bekerja, hati nurani, hati yang nanti mengarahkan. Untuk itu mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari nafsu amarah. Atau ketika kita misalnya marah tuh, pengennya mah diluapkan gitu ya, ditumpahkan gitu kemarahan itu. Kalau kita dendam, pengen dendam itu dicurahkan dengan mencaci maki atau bahkan sampai menghilangkan gitu. Jadi nanti ciri-ciri dari nafsu amarah itu adanya segala macam keburukan. Misalnya pelit, kikir, bakhil, itu bagian dari nafsu amarah. Yang mana tadi dia ingin hartanya terus saja ditumpuk, sehingga kalau disedekahkan, dia berpikiran nanti akan mengurangi, nanti tidak akan tercapai nih target saya untuk menumpuk harta. Inilah yang dilakukan oleh Qarun. Terus saja tidak mau zakat, nggak mau bersedekah gitu. Kemudian iri, dengki, ini bagian dari ciri-ciri nafsu kita. Apalagi dendam. Wah, ini dendam itu kalau pengen mah ini membalas gitu ya. Membalasnya bahkan lebih gitu. Marah itu juga bagian dari ciri tatkala aktif nafsu kita, maka harus direndam ya. Makanya perlu perjuangan melawan diri. Nah, diri di sini tuh nafsu. Jadi salah satu jihad itu adalah menahan nafsu. Nafsu mana? Nafsu amarah. Gitu. Yang menyuruh kepada keburukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan buka diskusi, pertanyaan, agar bisa lebih menarik lagi. Mungkin ada sesuatu yang belum dipahami, maka bisa ditanyakan. Untuk itu saya berikan kesempatan dari bapak-bapak. Maka silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada cerita pada saat Nabi, paman beliau yang Sayyidina Abbas yang meninggal di perang Uhud yang dicurang oleh suruhan dari salah satu wasi. Nah, walaupun pada akhirnya situasi ini bisa masuk bertobat, masuk Islam gitu lah. Tapi artinya Nabi menurut cerita ini tidak bisa langsung, artinya dengan Wasi ini selalu dekat gitu ya, berhadapan langsung agak lama-lama gitu lah. Sehingga karena masih merasa beliau tuh dengan mengingat paman beliau dibunuh secara sangat menyedihkan begitu ya, sangat keji. Nah, artinya ada orang yang beranggapan bahwa walaupun kadang-kadang ibadahnya bagus orang tersebut ya, tapi kadang-kadang masih memelihara dendam gitulah. Jadi dengan seseorang yang mungkin dulu pernah dengan dia, nah kadang-kadang kalau dia timbul rasa marah dendamnya itu langsung dia lampiaskan gitulah ya, dengan cara-cara dia. Terus kalau ditanya orang kenapa gitu ya kan, terus dia beranggapan loh Nabi aja katanya masih punya rasa dendam seperti dengan ada Pak tadi gitu loh. Jadi apalagi saya katanya. Jadi walaupun kadang-kadang ibadahnya bagus gitu, tapi kalau merasa ini jadi anggapan dia itu masih membolehkan masalah itu gitu. Jadi gimana kira-kira masalah asumsi begini? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Itu paman Nabi yang meninggal itu adalah Hamzah. Ya, Hamzah. Jadi Hamzah ini ya dibunuh oleh Wasi ya. Yang mana ini Wasi juga diperintahkan ya.
ditombak gitu ya, sehingga dibawakan, sehingga dibelah dadanya. Kemudian itu pun karena ada unsur dendam dari anaknya ya, si Hindun itu. Nah, dan ternyata hidayah Allah menimpa kepada Wasi, hanya ia memeluk Islam itu. Nah, ketika sudah Islam, nah disinilah istilahnya sifat kemanusiaan Rasulullah gitu ya, ada gitu ya. Meskipun tadi bahwa Wasi ini sudah Islam dan istilahnya masih ada ya tadi ada unsur sakit hati gitu ya, ketika pamannya yang dibunuh gitu ya oleh orang yang ternyata masuk Islam. Tetapi Rasulullah itu ya, karena tadi kalau seandainya tidak ada bimbingan dari Allah, begitupun kita, termasuk Nabi Yusuf di ayat yang tadi itu ya, tentang amarah itu adalah Nabi Yusuf itu tidak mungkiri ya bahwa dia itu punya keinginan kepada Zulaikha gitu ya, punya keinginan, tidak mungkiri. Tetapi di sanalah dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, sehingga akhirnya Allah menyelamatkannya gitu. Nah, kalau hanya sekedar awal-awal itu biasanya seperti itu. Tapi bukan berarti istilahnya jadi terus-terusan. Rasulullah itu awal-awal saja ketika merasa, karena teringat gitu ya. Teringat kesalahan dari sahabat ini gitu ya. Dan akhirnya sahabat ini pun ya menebuslah gitu ya, agar supaya menghilangkan gitu ya. Makanya ketika kita ingin istilahnya baik gitu ya, tidak hanya kita dengan mengatakan maaf saja, tapi harus diiringi dengan tindakan. Tindakannya apa? Melakukan apa yang disenangi, diingini oleh orang yang kita ingin hilangkan dendamnya gitu. Maka Wasi pun itu luar biasa. Dia ingin menembus kesalahannya, ingin menjadi Rasulullah memaafkannya, jadi kebanggaan. Maka ia ketika melakukan peperangan, dia menjadi garda terdepan gitu. Agar supaya apa? Itu Wasi juga merasakan nggak enak ketika istilahnya Rasulullah masih ada rasa dendam lah gitu ya. Dan di sanalah manusiawi aktif di sana Rasulullah. Tetapi di sinilah syariat dan Allah pun membimbing Rasulullahnya gitu. Kemudian Wasi pun berikhtiar ingin supaya tidak agar supaya senang nih Rasul bagaimana kan gitu. Maka berusaha menjadi kebanggaan Rasulullah. Maka tatkala ada perang-perang, Wasi ini menjadi garda terdepan, menjadi kebanggaan Rasulullah gitu. Nah, kita pun ketika kita punya salah ya, sehingga orang lain itu menjadi dendam kepada kita, kita maaf, kita minta maaf. Setelah itu lakukan pendekatan, ataupun kalaupun tidak pendekatan, belum waktunya, lakukan sesuatu yang disenangi oleh dia gitu. Nah, insya Allah itu tuh akan mengikis, menghilangkan memori-memori pada orang yang dendam pada diri kita gitu. Nah, tergantung kita ini sebagai apanya. Kalau kita menjadi orang yang tadi ini orang udah minta maaf tapi ada rasa kekesal, memang awal-awal itu gitu ya, akan ada itu. Sampai kapan? Sampai dia sadar ya bahwa wal afina 'anil nas, memaafkan manusia itu adalah ciri dari orang bertakwa.
Jadi Nabi Muhammad juga akhirnya kan memaafkan sahabat ini, gitu. Dan sadar bahwa dia manusia, gitu ya, punya nafsu, punya kesalahan, dan memaafkan. Kemudian ingat bahwa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Masa kita hambanya tidak memaafkan kesalahan orang lain, gitu. Jadi biasanya kalau awal-awal masih teringat, ataupun istilahnya kalau luka itu masih belum sembuh, gitu ya, itu pasti. Jadi ada kemarahan Rasulullah ataupun ada rasa dendam, itu karena belum terobati ataupun lukanya belum sembuh dan teringat. Menurut Rama kagesek deui, gitu. Kagesek deui, apalagi kalau dengan kesalahan yang berulang dari orang tersebut. Wah, itu jadi lukanya makin nambah, gitu. Nah, kalau kita jadi tadi pihak yang merasa tersakiti, tadi maafkanlah, ya. Karena orang yang bertakwa itu diantaranya adalah wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain, gitu. Dan sadar diri bahwa dia adalah manusia biasa, dan saya pun pasti saya juga pernah berbuat salah, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tahu sadar akan diri kita seperti itu, gitu ya, kita bisa memaafkan orang yang berbuat zalim pada diri kita, gitu. Yang penting mah kita tidak berusaha, gitu ya, untuk tidak menyakiti orang lain. Adapun kalau tadi ada kesalahpahaman ataupun ada miskomunikasi, nah itulah yang harus dijembatani, gitu. Nah, itu mungkin yang dapat saya jawab, ya. Mudah-mudahan ada mungkin yang lebih baik lagi, semoga silahkan. Jadi cuman kita tadi, jadi kalau alasannya Rasulullah juga marah, iya memang, gitu ya. Tetapi Rasulullah itu tidak berlanjut, gitu, tidak terus-terusan, gitu. Jadi kalau kamu nyontoh Rasulullah, saya juga marah, iya, tapi jangan terusan, itu juga harus dicontoh, gitu. Jadi jangan sampai mencontohnya jadi dendamnya saja, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh, mangga. Ada? Biasanya di perempuan. Iya, di perempuan itu, karena perempuan ini secara psikologis, gitu, mudah sekali. Perempuan itu Nabi Adam oleh iblis itu tidak mempan, tapi iblis tatkala ke Hawa, nah ini, kemudian setelah itu Hawa membisiki ke Adam. Jadi iblis berusaha ke Adam, sudah masih kuat, tapi iblis ke Hawa. Setelah itu Hawa membisiki lagi. Nah ini, makanya laki-laki ini cobaan yang beratnya, ujian yang beratnya adalah wanita. Setuju? Setuju? Wah, itu laki-laki garang tuh, tapi kalau udah pulang ke rumah takluk. Preman ya, jogger, tato, pas pulang ke rumah mah pas di sia-sia di ini, gitu ya. Tuh istrinya tunduk. Nah ini bisa gitu. Dan biasanya wanita ini lebih tadi ketika disakiti dia lebih lama, gitu.
lebih lama gitu. Makanya jangan sekali-kali menyakiti. Kebaikan bapak-bapak itu begitu banyak akan dilupakan dengan satu aja kesalahan gitu ya, satu aja itu nanti yang akan dicecarnya. Berarti benar nih, lu pada ketawa benar itu. Lupa tuh segala kebaikan yang diingatnya nu kesalahan, padahal kesalahan nama sedikit jauh dibanding kebaikan gitu. Nah itulah manusia ya. Jadi kalau kita udah sadar gini, oh gitu ya, kita berusaha gitu ya, harus bisa memaklumi tatkala istilahnya istri bereaksi gitu ya. Nah itu, jadi harus memaklumi. Jadi lebih baik kalau menghadapi istri itu harus banyak mendengar ya, jangan dilawan. Dilawan dia lebih banyak lagi nanti keluarnya. Lebih baik didengar. Kemudian kadang tidak perlu untuk kita jawab, jadi butuhnya didengar. Jadi ketika ada keluh kesah, biarin aja, kita dengerin aja. Jadi bapak-bapak nggak perlu dijawab, apalagi ditentang, dinasehatin gitulah. Kalau lagi gitu ya, itu nggak pas. Jadi kalau istri lagi keluh kesahnya keluar tuh karena marah ataupun marahnya karena yang lain ya, istilahnya teh dalam hal pekerjaannya misalnya, ya itu punya keluh kesah atau lain sebagainya, dengerin aja dulu. Nah nanti baru kalau sudah mah udah ya udah. Kadang biar terluapkan gitu. Kecuali kalau nanti pas mama mau nasihat dari papa, nah kalau dia minta pendapat baru gitu. Karena istri itu terkadang ya ketika tadi langsung digini-gini gitu ya, nanti juga kita ketika ngomong didebat lagi itu, kadang suka gitu ya, betul nggak? Betul. Kadang suka lihat ini teh kudu kumaha tuh kan si bapak teh ngus dikasih iya, kadang salah ini gitu, salah. Makanya di hadapan perempuan laki-laki itu selalu salah. Padahal kan ini lagi baik nih, yang naon tuang gitu, nasi goreng atau sayur atau apa. Kan laki-laki mah nu gampang kan gitu ya, nggak mau terserah. Si papa mah terserah. Ini lagi baik nih si mama nih, mama nih lagi baik, lo mau apa gitu, mau nasi apa, ya udah tuh nasi goreng. Kenapa nggak ini? Padahal gitu, suka gitu. Ya gitulah perempuan ya. Jadi kalau pasangan bapak-bapak seperti itu harap dimaklum gitu ya. Jadi harus sabar menghadapi Tuan Putri. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan banyaknya kita ilmu ya, ilmu tentang hati, ilmu tentang nafsu ini, kita bisa melihat ya, bertindak, bersikap ya sesuai dengan yang diajarkan. Ketika kita ada rasa marah ya, maka Rasulullah mengajarkan kalau kita marah, lakukanlah isti'adzah, berlindung ya. Jadi kalau marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih juga marah, istighfar gitu ya. Kemudian juga masih marah, kalau lagi ini diam. Kalau juga masih marah, fa idza ghadibta fajlis, duduk gitu. Masih juga marah, karena marah ini nafsu panas, basuh dengan air wudhu gitu. Masih juga marah, maka sholatlah
karena tidak akan ada sholat marah-marah. Kalau sholat yang marah-marah bisa dikatakan orang gila itu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak khilaf dan kekurangan. Saya akhiri, aku qouli hadza astagfirullahaladzim li wa lakum. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.